Selamat pagi, Jakbu Radar. Ketemu lagi sama saya. Kita bincang-bincang lagi, tapi kali ini tamu saya dari Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal. Saya langsung sama Pak Bosnya, Bapak Kepala Bapendanya, Pak Suharinto ya Pak? Betul. SOS MSI. Iya. Ini Pak, saya kan dengar itu katanya sekarang PBB objek pajak itu yang 5 tahun tidak dibayar berturut-turut kena blokir. Kabar benar enggak Pak itu Pak? Oh, baik, terima kasih Mas Bowo atas waktunya. Memang betul Bapenda tahun 2023 ini punya program pemblokiran NOP atau NOP, tidak terdirinya SPPT ya, bagi wajib pajak yang objek pajaknya selama 5 tahun berturut-turut ya, tidak di-story. ya. Terhitung dari tahun 2022 kemarin ke belakang. Berarti 2022, 2021, 2019, 19, nah 18. Nah, ya. Itu minimal. Ya. Jadi kalau 2016 belum apalagi. Iya. Jadi minimal itu 5 tahun. Nah, di mana latar belakangnya adalah berawal dari, mohon maaf, setelah kami analisa kepatuhan atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak PBB P2 itu kurang lebih hanya sekitar 85%. Oh iya. Jadi 15% itu mereka, bahasa saya, tidak patuh lah. Ya. Lah dari ketidakpatuhan yang kurang lebih 5% itu, satu diantaranya adalah objek pajak yang wajib pajaknya tidak bertempat tinggal di lokasi di mana objek pajak itu berada. Misalnya yang disebut orang desa itu namanya pracangan. Oh, namanya pracangan. Pracangan kalau istilah orang desa. Iya. Jadi dia punya objek pajak, iya, misalnya lahan di suatu desa X. Ya, misalnya saya lah Kalisapu. Misalnya Mas Bowo di Kalisapu. Iya. Lahannya ada di Kalisapu. Tapi Mas Bowo nggak tahu alamatnya di mana. Oh, iya. Kalau tadi kita alamatnya, tapi jauh. Ya. Nah, karena ketidakpatuhan itu, maka akhirnya berturut-turut 5 tahun tidak setor. Nah, untuk meningkatkan kepatuhan, terutama pada wajib pajak yang punya objek seperti itu, ya, maka kami ikhtiarnya adalah untuk memblokir. Ya. Tidak meninggalkan NOP-nya objek pajak tersebut. Ya. Di mana harapannya mereka suatu saat kan butuh lahan itu mau dijual, atau dimanfaatkan apa saja, butuh SPPT atau NOP. Ya. Tentunya harapan kami mereka koordinasi ke desa. Ya. Desa kan udah penjelaskan kenapa diblokir. Ya. Lah, dia akan datang ke kami, ke Bapenda. Tapi Pak sebentar, itu yang diblokir berarti wujudnya penerbitan SPPT itu maksudnya Pak? Hanya penerbitan SPPT saja. Ya. Jadi aset barangnya tetap miliknya dia, ya, didatakan tetap miliknya Mas Bowo. Ya, cuman SPPT tidak terbit ya? Tidak diterbitkan. Soalnya kan kadang-kala wajib pajak itu kan butuh ya, misalnya untuk balik nama misalnya, jual beli Pak ya. Betul. Terus utang itu biasanya kan juga butuh. Jangan ya. keras-keras enggak utang. Pelan-pelan saja. Itu kemudian mau tidak mau butuh SPPT. Tapi kalau misalnya kadang proses Pak, misalnya sedang proses balik nama, kan ada itu yang adalah sampai lama itu. Jadi dalam proses ini, misalnya kita sedang proses nih jual beli tanah, kan berarti dari yang pemilik lama pakainya SPPT masih atas nama yang lama. Kemudian pemilik yang baru itu tapi belum keluar. Itu masuknya belum bayar atau bagaimana? Itu hanya keterlambatan administrasi saja. Berarti artinya itu kan secara hukum kan ketika aset atau objek pajak itu sudah beralih nama, iya, maka nama yang baru adalah wajib store. Iya. Nah, karena administrasinya belum terselesaikan dengan baik, iya, atau datanya belum masuk pada kami, data pemilik lama dan pemilik baru belum masuk ke kami, atau minimal pemilik baru belum masuk ke kami, tapi belum merubah SPPT-nya. Iya. Tapi ketika memang sudah balik nama resmi, sekarang sudah nama si A dan baru nama B, itu otomatis keluar, akan kami rubah SPPT-nya. Dan itu suatu masalah nggak begitu penting kok. Administrasi saja. Iya. Nah itu pemblokiran itu hanya dikenakan kepada objek pajak
PBB atau pajak-pajak yang lain Pak, misalnya kayak pajak restoran, pajak yang lain gitu. Apa khusus buat ini? Sementara ini sebagaimana sesuai dengan peraturan Bupati ya. nomor 6 tahun 2002, Siap. Kami baru melangkah pada pajak bangunan perkotaan dan pedesaan. Oh. Tidak nutup kemungkinan. Ya. Ketika nanti kami lihat ternyata pajak-pajak lain, 11 pajak yang ada, 10 pajak yang ada selain PBB, kok selama 3 tahun mungkin berturut-turut atau mungkin tidak selama kan kalau restoran kan per bulan. Oh ya. Restoran per bulan atau hotel per bulan. 10% apa Pak ya? 10%. Iya. Lah ketika memang mohon maaf 3 bulan berturut-turut tidak ini, mungkin aja kita kasih. Iya. Atau di akhir tahun misalnya 1 tahun nggak pernah setor, bisa aja tahun berikutnya. Gitu. Tapi belum ya? Belum terlaksana. Baru tanah saja ya? Belum. Iya, Tapi sementara ini adalah baru tanah. Hanya peringatan saja. Paling kalau memang sudah dablek bahasa Tegarnya, paling kami tutup sementara. Yang nutup bukan kami loh ya, Satpol PP. Satpol PP. Kami koordinasi dengan Satpol PP untuk menindaklanjuti atas langkah-langkah yang telah kami ambil. Biasanya kami minimal 3 kali mengingatkan. Tapi belum ya? Belum pernah. Belum. Karena kami mencoba untuk tidak terjadi penutupan sementara. Karena bagaimanapun kita sosialnya harus kita kedepankan. Iya, apalagi ini kan habis pandemi kan mereka juga masih butuh waktu untuk bergerak kembali ya Pak ya? Mau enggak mau ya kita tetap mendukung program ekonomi kecil menengah. Iya itu betul. Nah itu kalau kembali ke PBB tadi itu masalah pemblokiran itu baru tahun ini mulai akan dijalankan. Baru tahun ini. Yang kemarin-kemarin belum. Iya. Itu saja salah satu latar belakang tadi kita sampaikan yang lain. Karena mengingat dan menimbang, mohon maaf, desa kan sebagai mitra kami. Iya. Kami ingin desa lebih berprestasi. Ternyata salah satu kendalanya adalah perancangan itu. Dengan harapan kalau perancangan itu yang sudah kami blokir, kan ternyata tidak muncul bakunya di desa. Iya. Baku yang muncul desa sudah dikurangi perancangan. Harapan kami desa semangat termotivasi, baku yang ada lunas, tertutup gitu loh. Targetnya itu tertutup. Tapi kalau perancangan tadi ya Pak ya, itu kan biasanya orangnya, pemiliknya atau wajib pajaknya kan tidak berada di daerah itu. Nah justru itu makanya kan diblokir sampai kapan si pemilik objek itu membutuhkan. Membutuhkan. Bahkan kami menghimbau sama pemerintah desa dalam sosialisasinya kemarin, kalau memang tanah itu strategis, bisa dimanfaatkan untuk sarana olahraga, manfaatkan saja. Tapi menyusun saya Pak Kades, jangan dimiliki. Jangan. Biar nanti si pemilik objek pajak itu, loh, kok itu tanah saya dipakai untuk sepak bola, lapang sepak bola untuk poli. Kan dia akan klarifikasi. Kelangan ya Pak. Yang akhirnya dia akan klarifikasi, datang kami. Jenengan jebol terus setor kayak 5 tahun. Setor, kotak terjuna. Setelah disetori, terjun monggo mau dimatkan, dipager atau apa silakan. Tapi kayaknya masih ada yang nunggu-nunggu pemutihan apa enggak nih Pak? Ya tentunya masyarakat secara umum membutuhkan. Ada rencana pemutihan Pak? Ya itu tergantung nanti strategis ya. Iya. Karena pemutihan itu kan akan berpengaruh kepada pendapatan nasi daerah. Karena pemutihan kan saya jenengannya pemutihan kan, biayanya sangat minimal. Kadang berbagai kebijakan bisa gratis kan dapat lagi. Bisa itu perlu dipertimbangkan dengan matang. Iya. Nah tapi Pak sedikit nanya Pak, kan kalau di sosialisasinya itu kan pajak PBB ya itu untuk pembangunan gitu. Sebetulnya alurnya itu seperti apa Pak? Maaf ya, misalnya ini sekian persen buat desa, ini sekian persen buat kabupaten atau memang full ke kabupaten semua? Jadi gini, bicara PBB maupun pajak lain, full masuk ke Pemda melalui Badan Pendapatan Daerah, itu sebenarnya adalah untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Tegal. Jadi pendapatan daerah, salah satunya adalah pajak daerah, itu adalah untuk membiayai pembangunan Kabupaten Tegal. Kalau yang didapatkan kepada desa, itu namanya bagi hasil. Dan ini tidak ada di dalam formula PBB tidak ada ya? Ada. Jadi bagi hasil itu baik PBB maupun pajak-pajak lain. Berarti maksudnya maaf Pak ini. Dari PBB ini semuanya kan masuk ke Bapenda. Kemudian masuk ke Badan Pengelola Pendapatan gitu BPKD itu nggih. Di situ baru nanti mulai diatur dirang-rang lewat Bapeda. Punya kebutuhan berapa nih untuk ini untuk itu macam-macam. Lah ditambah dengan transfer dari
pusat. Lah mana-mana yang sesuai dengan aturan boleh dibantu atau dibiayai oleh anggaran pusat, mana yang harus dari PAD. Berarti ini salah satu pendapatan saja sebetulnya ya Pak? Salah satu pendapatan. Pendapatan asal daerah itu kan dari pajak, retribusi, dan pendapatan lain yang sah. Iya. Nah, jangan mohon bisa dipahami, PAD atau pendapatan asal daerah dengan pendapatan itu beda loh ya. Ya. Kalau pendapatan umum itu termasuk transfer. Transfer biaya anggaran dari pusat yang di itu namanya pendapatan secara umum. Tapi PAD itu pajak daerah, retribusi daerah, dan satunya lagi adalah pendapatan lain yang sah. Artinya pendapatan yang dihasilkan atau dari daerah itu sendiri. Dari daerah itu sendiri. Iya. Betul sekali. Pariwisata misalnya. Misalnya pariwisata, di sana parkir. kan ada masuk itu parkir. Sewa barang milik daerah, itu atau sewa lahan milik daerah oleh pihak ketiga, itu masuk pendapatan lain-lain yang sah. Yang punya daerah ya. Kan nanti dari pusat kan juga ada apa istilahnya anggaran dari pusat yang masuk sih ya Pak ya. Tapi itu bukan PAD berarti. Bukan PAD. Dan ini PBB hanya salah satunya. PBB adalah salah satu dari sumber pendapatan PAD. Ya. Maksud saya begini Pak, kenapa saya tanyakan gitu ya? Karena tadi sosialisasinya itu kan PBB untuk pembangunan. Nanti taunya orang itu kan sempit. Artinya hanya dari PBB saja lah ini buat bangun jalan, padahal kan macam-macam sekali gitu. Betul. Termasuk membiayai aparatur. Tidak. Oh enggak termasuk. Kalau gaji apa itu tidak ada langsung dari pusat. Oh itu. Gaji kan dari pusat. Dari pusat. Gaji itu dari pusat. Jadi bukan dari kita. Iya. Ya, saya ingin bertegas gitu karena barangkali ada kesalahpahaman di masyarakat. PBB ini lancar kan? Tapi kalau tunjangan kinerja, itu dari daerah masing-masing. Beda loh ya. Istilahnya ya. Iya. Apa ya istilahnya itu ya? MPP. TPP ya, tunjangan. TPP. Tunjangan perbaikan penghasilan. Oh iya TPP. Makanya TPP setiap daerah beda-beda ya. Karena itu diambil dari anggaran APBD dari PAD. Iya. Jadi nggak sama. Kalau gaji aparatur sama se-Indonesia. Oh karena itu dari pusat sih ya Pak. Tunjangan jabatan pun sama. Pakainya undang-undang ya. Eselon 4 di sini sekian ya di sana sekian sama. Oh iya. Tapi tunjangan kinerja yang istilah kalau sekarang sama sementara TPP itu beda-beda. Oh. Pemalang, Tegal, Brebes beda-beda. Iya. Tergantung kemampuan anggaran yang dihasilkan oleh PAD. Siap. Oke. Kita break dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi pembahasan tentang PBB ini. Masa gini kan, kita tahu bahwa PBB itu kadangkala yang jadi dasar kan NJOP ya Pak ya. Betul. Itu kan beda-beda. Kadang setiap kecamatan A sekian, kecamatan B sekian. Di kecamatan itu desa A sama desa B saja beda-beda. Itu sebetulnya dasar pengenaannya itu dari mana Pak? Baik, terima kasih Mas Wowo. Besar kecilnya NJOP itu pada dasarnya adalah tergantung situasi kondisi daerah itu sendiri. Maksudnya? Jadi misalnya suatu daerah desa katakan, desa A dengan desa B, kok berbeda? Ya berbeda. Desa A di sana Nyun Sewu, banyak kegiatan masyarakat datang ke sana sehingga nilai tanah itu tinggi. Menjadi naik. Ya kan? Kemudian di desa A itu, mohon maaf, tanah di sana sudah banyak bangunan. Ya. Selanjutnya B masih sepi, sunyi. Lah mau tidak mau nilai tanah itu akan berpengaruh. Itu salah satu faktornya. Sehingga salah satu kasus misalnya nih yang saya tangani. PBB sebuah perusahaan. Dia dulu belinya kan sawah. NJOP sawah kan rendah toh. Hanya sekitar kurang lebih 300. Tapi begitu dibangun pabrik atau PT atau perusahaan, mau tidak mau kan kami akan meningkatkan nilai NJOP atau tanah tersebut. Karena nilainya memang naik ya? Naik, harus naik karena sudah bukan sawah lagi, sudah strategis. Nah, tapi apa yang jadi? Si pemilik perusahaan itu merasa, kok dinaikkan sih? Loh, dia tidak menyadari bahwa nilai objek pajak itu dipengaruhi oleh situasi kondisi di mana lingkungan objek pajak itu berada. Loh, sudah di pabrik, mobilitasnya banyak. Nah, wong tuku tanah kan gue warungan kan iso. Betul. Lah, dia masih berpegang
Dulu sawah yang lama itu tadi itu. Dulu sawah, sepi tidak ada pengunjung ke situ. Itu salah satu itu, Mas Bowo. Tapi gini Pak, itu apa hitung-hitungannya gimana kok bisa menaikkan nilai objek pajak itu NCOP itu sekian jadi sekian. Nilai angkanya itu kan mestinya ada yang menghitung loh Pak. Jelas ada. Itu dasarnya rumus. Iya, ada rumusnya. Lah kalau saya harus punya rumus, mohon maaf itu teknis. Panjang lah ya. Teknis lah ya. Betul. Tapi jelas ada rumusnya. Iya. Dan jadi, yang menentukan? Ya memang kami. Iya. Kami dalam ini bupati ya. Iya. Bupati kami kan badan yang menangani. Iya. Tapi yang menetapkan bupati. Oh. Nanti ada tim yang mensurvei gitu atau bagaimana? Otomatis. Udah begitu aja ditetapkan. Iya. Misalnya ada, kan sering juga masyarakat mengajukan keberatan toh. Iya. Kok nilai NCOP saya kok tinggi banget ini? Kami memang ada regulasi yang bisa mengakomodir untuk bisa pengurangan ya. Iya. Tapi tidak begitu saja kami lakukan. Tim kami turun ke sana, survei. Kenapa kok dia minta pengurangan? Nah, setelah disurvei ternyata ngapunten. Dia merasa beli tanah waktu itu nilai pajaknya sekian. Setelah 3-4-5 tahun mobilitas di situ kok meningkat. Maka NCOP kan kami tingkatkan. Tak jelaskan. Gini loh Bu, dulu kan memberikan ini masih sepi, masih sawah. Sekarang Ibu udah ada pom bensin. Sudah ada ruko-ruko, otomatis yang tanah itu meningkat. Karena itu di nilai pajak, nilai objeknya berubah. Ya tapi terlalu mahal. Nah, tetap minta kami coba hitung kembali. Karena ada regulasi yang mengatur, mengakomodir, kalau memungkinkan ada dasarnya kami hitung. Nah, paling maksimal 30%. Apanya? Pengurangannya dari nilai yang ditetapkan. Syarat yang memenuhi persyaratan. Kami paling berusaha paling maksimal 30%. Tapi bisa ya, maksudnya tapi dasarnya adalah surat keberatan tadi ya Pak? Iya, surat keberatan dan disurvei persyaratannya memenuhi persyaratan loh. Kalau pengajuan itu ternyata kami survei tidak memenuhi persyaratan ya tidak. Tetap kami kekeh. Gitu. Tapi kalau memenuhi persyaratan, kami akomodir. Ya kami paling ya maksimal 30%. 30% aja. Tapi artinya ada solusi ya? Ada. Wajib pajaknya mengajukan surat keberatan ke Bapenda, kemudian Bapenda menghitung ulang. Kalau itu memang memenuhi syarat-syarat untuk dikabulkan, sebenarnya dikabulkan. Tapi maksimal 30%. Itu betul sekali. Iya. Ya emang tanah ya Pak ya, makin tahun. Dan kita sadar betul Pak Bowo, jujur aja lah. Masyarakat atau orangnya, kita lah. Kalau bisa jangan pajak. Kalau bisa jangan pajak. Atau kalau pajak sederhananya. Tapi aturan kan nggak begitu. Kita kan hidup di negara hukum. Yang berdasarkan aturan. Lah, aturannya memang harus pajak. Jadi pajak itu mohon maaf memaksa. Sebagaimana kita di Kabupaten Tegal ini kan kami menangani 11 jenis pajak. Termasuk di antara PBB, pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak sarang burung lawet termasuknya. Ini ya, Pak, itu ada. Termasuk pajak mineral bukan logam ya. Macam ini ya. Kemudian pajak BWTB. Ya ini. BWTB nah itu. Ini mohon maaf, pajak itu hukumnya memaksa. Kalau udah dipaksa mereka, ya niso aja pajak. Kayak saya juga sama Pak. Karena kami petugas harus patuh pada aturan, ya kami paksa. Nah, ketika dengan tahapan-tahapan peringatan, teguran-teguran yang berusaha kami dengan kebijakan yang familiar, ternyata tidak mau kami tindak. Itu. Seperti itu, Mas Bowo. Toh itu juga tujuan dari pajak juga memang untuk pembiayaan pembangunan. Sesungguhnya pajak itu kalau mereka menyadari itu dari masyarakat untuk masyarakat. Itu saja. Sini kan hanya ngelola saja. Hanya narik lah petugas penarik kemudian yang ngelola juga dinas lain ya. Nah, sisi lain perlu diketahui Mas Bowo. Selain pajak PBB, pajak lain 10 pajak lain itu seperti restoran, hiburan, hotel ya. Itu sesungguhnya yang bayar pajak bukan mereka, bukan pengelola, bukan owner, bukan pemilik hotel bukan ya, masyarakat, konsumen, penikmat itu. Itu, tapi, nah itu kembali lagi kita perlu menyadarkan mereka wajib pajak selain PBB. Kadang kan tahunya kayak yang punya restoran saya bayar pajak, padahal kan yang bayar kita yang makan. Yang bayar konsumen. Saya makan. Betul. Saya dibebani 10% karena makan di situ. Betul.
Dan itu saya titipkan di pengelola restoran itu. Sebenarnya nggak ada masalah ya, Pak ya. Nah itu, makanya itu kembali lagi kesadaran masyarakat atau wajib pajak itu sendiri. Iya. Kalau dia menyadari, wah sih bayar dudu aku kok, dudu sing di warung kok. Iya, betul. Mereka konsumen yang makan kok. Betul. Cuma mereka kembali lagi kejujuran dan kepatuhan itu. Iya, betul. Tapi alhamdulillah secara umum kami sampaikan Mas Bowo untuk tahun 2022 ini alhamdulillah dari target 133 miliar 365 juta di akhir tahun untuk pemasukan pajak dan saudara itu 173 miliar 200 sekian juta lah. Iya. Gitu. Berarti jadinya sekitar 139,9%. Katakan 140% lah. Naiknya ya. Naiknya. Apa? Jadi melampaui target berarti kurang lebih 30%. Iya. Kurang lebih 30%. Iya, melampaui target ya? Target. Oh. Alhamdulillah. Berarti ini tahun 2022. Artinya dengan target yang terasa itu ada indikasi kepatuhannya meningkat. Iya, gitu. Betul. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini yang dimana ngapunten Mas Bowo, targetnya ya Allah. Berapa dinaikkan luar biasa. Iya. Nah, ditetapkan sudah ditemukan oleh Dewan 222 miliar 948 juta 270.000. Iya. Berapa persen? Yang kurang, tadinya 133 miliar 365. Sekarang 222 miliar 948 juta 270.000. Berapa persen, Pak? Kurang lebih 30% lebih. Sanggup ya, Pak? Bismillah. Jadi saya mengatakan bismillah. Karena kalau jujur aja kan ada rumus penyusunan anggaran, baik pendapatan maupun pembelanjaan. Kalau saya nggak salah itu kan N-N1. N ini anggaran sekarang toh, yang akan ditetapkan. N1 anggaran kemarin, kalikan 10%. Kalau realisasi terakhir kemarin saya 173 miliar, kalikan 10% berapa? Berarti kan 17 miliar, 300 juta toh? 17 miliar, 300 juta. Tambahkan 173, berapa? 17 tambah 173. Berarti 190 di bawah 200 miliar mestinya. Iya. Tapi ini kami hanya sebagai prajurit. Iya, tapi berarti hebat, Pak. Bismillah saja. Ya, itu karena kemarin tembus target naik lagi. Tapi kan tetap harus pakai rumus. Gak bisa. Oh kemarin satu kali ini, kan nggak bisa. Nggak bisa ya. Ada. Tapi kembali lagi karena prajurit. Iya. Siap. Kan gitu. Prajurit yang terpilih ya, Pak ya. Iya, Pak. Ini lanjut lagi yang tentang PBB tadi itu ya. Kalau sudah ditetapkan nilai NJOP-nya, kemudian diterbitkanlah SPPT. Ini kemudian pendistribusiannya dari SPPT dari Bapenda berarti, Pak ya. Dari Bapenda. Kemudian kirim ke desa. Dikirim desa lewat kecamatan atau langsung? Tentunya langsung. Cuma kami transit dulu di kecamatan. Oh, kecamatan. Iya. Jadi begini, Pak, prosesnya. Setelah pencetakan SPPT selesai, target kami kan alhamdulillah ini pertengahan ini akhir bulan ini sudah selesai. Iya. Sudah selesai total. Iya. Tapi juga sudah mulai pendistribusian ke desa melalui kecamatan. Iya, lewat kecamatan. Nah, kami punya target 1 April itu sudah go penagihan. Iya. Jadi dalam posisi bulan Maret itu sudah terdistribusi ke semua desa. Dan desa sudah menunjukkan ke masing-masing wajib pajak. Iya. Nah, sehingga perhitungan kami akhir Maret 2022 ini masyarakat sudah menerima akhir Maret ya, Pak? Akhir Maret. Iya. Sehingga kami 1 April bergerak. Ya, nah, sudah mulai. Kami targetkan harapan kami 4 bulan. Iya. Masyarakat dengan kepatuhannya bisa menutup target yang diinginkan dari target PBB. Artinya 31 Agustus 2023 itu adalah masa akhir atau jatuh tempo PBB P2. Penagihannya tanggal 31 Agustus 2023. Karena 4 bulan dari April itu. Iya, kalau kami efektif katakan start 1 April kan berarti 4 bulan, Pak. Iya. Harapan kami PBB khususnya loh ya. Iya. Dalam waktu 4 bulan itu mereka sudah bisa skor dengan baik. Iya. Seperti itu. Kayak 31 April itu batas akhir pembayaran. 1 April. 1 April itu mulai pembayaran. Mulai kita tagih. Iya. 31 Agustus itu akhir jatuh tempo mereka pada bayar PBB. Nah, kalau 31 Agustus lebih dari itu denda atau enggak, Pak?
kami evaluasi. Kalau denda, pertama denda. Kami evaluasi dulu Pak. Kalau evaluasi dipandang perlu. Iya. Mengingat menimbang dan lain, perlu adanya perpanjangan. Iya. Satu nanti tempo, perpanjang. Mungkin kami mohon petunjuk beliau Bupati untuk diadakan perpanjangan. Iya, perpanjangan masa pembayaran akhir batas pembayaran ya. Tapi kalau tidak ada masa perpanjangan, sejak akhir 31 Desember berarti bulan berikutnya sudah kena denda. Pak, satu lagi nih. Kalau ini sih terjadi ya sama saya gitu. Kadang-kala SPPT nggak sampai ke saya gitu. Itu anunya apa Pak? Apa ya yang harus dilakukan oleh wajib pajak? Wajib pajak otomatis harus komunikasi atau klarifikasi ke desa dulu. Ke desa. Desa ya? Nah, nama saya kan punya objek pajak nih di desa. Kok sampai segini? Kok belum keluar? Padahal ini sudah belum saya terima gitu ya? Bulan Mei. Iya. Nah, nanti jawabannya apa? Kalau jawabannya namanya yang tidak ada. Iya. Nah, jenengan baik minta tolong maupun minta rekomendasi, langsung menanyakan ke Bapenda. Bisa ya? Bisa. Oke, kalau begitu Pak Kades atau Pamong Desa, kalau memang nggak ada, saya minta rekomendasi untuk cek atau klarifikasi ke Bapenda. Iya. Kan yang jadi masalah kadang-kala kita nggak terima, tapi belum dengar sosialisasi tentang blokir tadi yang 5 tahun ini. Betul. Di satu sisi kan saya senang nggak dapat Pak. Ya. Tapi yang satu sisi juga merugikan. Betul. Mestinya ada upaya yang memastikan SPP itu sampai ke objek pajak tanpa objek pajak itu harus ke balai desa gitu loh Pak. Nah, tentunya kan kami punya tim Pak. Baik tim di tingkat Bapenda maupun di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Iya. Lah, salah satu tugas camat adalah merupakan kepanjangan Bupati, punya kewajiban untuk monitor, untuk memberikan motivasi pada pemerintah desa, agar pemerintah desa bagaimana caranya secepat mungkin setelah SPP diterima diusahakan kepada masyarakat. Nah, di situ monitor kecamatan dan tim kami monitor. Misalnya desa X ada berapa kopak? 5 kopak. Kopak 1 atau kopak A. Gimana? Sudah semua Pak. Kopak B tinggal sekian Pak. Nah, itu dimonitor sampai dengan bawah masing-masing kopak yang ada di desa sudah terwujudkan semua. Walaupun kembali lagi Mas Bowo, manusia ada yang malas, ada yang rajin. Yang rajin karena tanggung jawab segera. Yang malas ntar-ntaran. Kebetulan kopaknya udah habis, aku yang sentek sudah disebutkan. Padahal masih mendong di dia. Itu kalau lihat manusia SDM. Soalnya itu kan wajib pajak juga butuh kepastian SPPT sampai Pak gitu ya. Tapi kami sudah melalui upaya seperti itu. Tim kami, apalagi kami punya yang namanya petugas pajak yang dulu dikenal dengan Mantri Pajak. Itu setiap Senin kami briefing untuk memastikan bahwa SPPT yang telah didistribusi ke desa masyarakat sudah menerima. Itu. Jadi insya Allah kami sudah siapkan strateginya untuk bisa mengetahui sejauh mana masyarakat sudah menerima atau belum. Seperti itu Mas Bowo. Baik, kayak seperti itu bincang kita sama Pak Kepala Bapenda. Tapi barangkali ada pesan khusus buat masyarakat atau Pak tentang PBB, tentang kepatuhan. Monggo Pak, ada waktu ini. Terima kasih. Baik, masyarakat Kabupaten Tegal yang kami cintai, kami banggakan terkait dengan pajak pembangunan, perkotaan dan pedesaan, bahwa kita sadari bahwa pajak apapun termasuk PBB itu adalah pada akhirnya dari masyarakat untuk masyarakat atau dari kita untuk kita. Karena itu kami menghimbau ketika masyarakat sudah menerima SPPT atau bahasa desanya kuir. Nah, bukti penyetoran PBB, maka kami menghimbau masyarakat yang kami hormati, kami banggakan, segera sajalah setor pajak PBB tersebut, baik langsung ke kantor pos bisa, ke BPD bisa, ke BRI bisa, atau ke desa yang sudah dikelola oleh koordinator pajak di desa masing. Demikian masyarakat, terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat.